Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya kembali membuat video yang akan menerangkan tentang perbedaan Isa dengan Yeshua yang selama ini dikenal oleh umat Nasrani dengan Yesus Kristus. Ada banyak orang berpikir dengan menggunakan Isa maka akan ada banyak umat Islam yang pindah kepada Kristen. Sebetulnya hal itu justru kebalikannya, karena ada banyak sekali perdebatan antara umat Nasrani dengan umat Islam. Padahal sebetulnya kalau saya telaah, antara Islam dengan Kristen itu sama sekali berbeda, totally different, benar-benar berbeda, baik nama sesembahannya maupun tata caranya. Oleh karena itu saya akan menyampaikan antara Islam dengan Kristen itu seharusnya tidak perlu dikait-kaitkan, sehingga pada ujung-ujungnya menimbulkan konflik karena merasa Islamlah yang paling benar atau Kristenlah yang paling benar. Nah, untuk itu saya akan membuktikan melalui kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, dan umat Kristen, bahwa di antara keduanya ini ada satu perbedaan. Saya akan baca di dalam kitab Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 61, yang saya tidak akan menyampaikan bunyinya karena nanti bisa salah sehingga bisa menodai umat Islam. Saya akan menyampaikan ini melalui suara komputer yang tidak mungkin salah. Quran surat 43 Az-Zukhruf 61, demikian bunyinya. فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. Yang artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, banyak umat Nasrani berpikir yang disebut aku di situ adalah Isa. Padahal kalau kita melihat konteksnya, sebetulnya yang dimaksud aku di situ adalah Allah atau Allah. Namun di dalam kitab suci, khususnya kitab Injil Yohanan pasal 14 ayat yang ke-6, di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, wa yomer elai Yeshua anoki haderek wa haemet wa hakayim wa islo yafo elhaaf bilti al yadi, yang artinya Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi yang disebut dengan jalan yang lurus itu adalah Yeshua HaMasiah, bukan Allah versi Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Quran surat 57 Al-Hadid ayat yang ketiga, kita akan mendengarkan bersama-sama yang demikian bunyinya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya adalah dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui. Banyak umat Nasrani, khususnya para penginjil, berpikir bahwa yang dimaksud dia di situ adalah Isa. Sebetulnya bukan. Yang dimaksud dia di situ adalah Allah atau Allah. Tetapi di dalam kitab suci yang disebut dengan yang awal dan yang akhir itu adalah Yahweh dan Yeshua HaMasiah. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, di sana berbunyi, Anoki Alef Wetau Roswasof Neum Yahweh Elohim Asher Huhoe Haya Nafa Elohi Zevaot. Yahweh berfirman, akulah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta alam. Jadi di dalam ayat ini yang berbicara adalah Yahweh sebagai yang awal dan yang akhir. Namun kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-13, yang berbunyi demikian, Anoki Alef Wetau Rison wa Akharon Roswasov, yang artinya
Akulah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Nah, yang mengatakan ini adalah Yeshua. Kalau begitu kenapa bisa yang satu Yeshua, yang satu Yahweh? Karena Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia. Karena itu di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 berkata, Ani waha'af ekhat, aku dan Bapa itu satu. Dan Bapa yang dimaksud di sini adalah Yahweh. Kemudian di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24, di sana berbunyi, Laken amarti lakem ki tamutu fakato tekem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tekem. Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yang dimaksud Dia di sini adalah Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itulah sebabnya di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58 berbunyi, Wa yomer alehem Yeshua, amen amen ani omer lakem ani hayiti otat lo haya Abraham. Yang artinya, Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi dalam hal ini ada perbedaan antara Yahweh dengan Allah atau Allah. Di dalam kitab suci kita, Yahweh adalah Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Ya, bukan yang lain. Dan itu ada di dalam Torah. Kemudian, kalau dikatakan Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku karena aku Tuhan. Memang Yesus tidak perlu mengemis-ngemis untuk minta disembah. Karena walaupun tidak mengemis minta disembah, Dia memang layak disembah karena Dia adalah Tuhan yang berhak dan layak disembah. Dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini untuk berfirman kepada manusia, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Justru di dalam kitab suci umat Nasrani, yang minta-minta disembah adalah setan. Jadi demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, video yang saya buat untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jadi antara Islam dengan Nasrani itu tidak ada kaitannya sama sekali, karena Isa itu bukan Yesus atau Yeshua. Saya sudah ada video yang lain yang mengungkapkan hal yang demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila video ini menjadi berkat, jangan lupa like, subscribe, dan ketik loncengnya, supaya ketika kami menyampaikan video yang baru, maka saudara bisa mendapatkan yang paling awal. Terima kasih. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Baruah HaKodesh memberkati kita semua. Amin.